Selama ini kan kita selalu di lembah yang fana, di lembah yang rusak, di lembah yang najis, di lembah diri manusia kita sendiri. Itulah mati su'ul khotimah. Jelek pungkasannya. Apa? Sholatnya jelek pungkasannya diaku-akui. Ini sholatku. Ibadahnya jelek su'ul khotimah. Kenapa? Karena manusianya masih merasa yang melakukan itu semua. Dan manusianya masih mentuhani Tuhan. Tuhannya diadamkan, ditiadakan. Manusianya tidak mau ditiadakan. Nah, sebelum kita membahas bagaimana sih caranya menjadi Habibullah itu, marilah kita berlatih dahulu 3 menit di dalam menghening-heningkan dirimu di hatimu, memalam-malamkan dirimu di hatimu, memati-matikan dirimu di hatimu, mensunyi-sunyikan, menggelap-gelapkan sehingga diri kita tak ada sama sekali. Maka setelah diri kita tak ada, itulah kiamat. Setelah kiamat, bangkitlah kesadarannya. Itulah hari kebangkitan. Di dalam kiamat itulah kita sudah ketemu dengan alam perhitungan. Hari perhitungan. Apa? Kita sadar bahwa kita selama ini salah. Kita sadar bahwa kita selama ini dolim kepada Tuhan. Itulah hari perhitungan itu. Bukan besok, bro. Silakan mengheningkan cipta. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mengheningkan cipta, sembari mendengarkan pernyataan-pernyataan ini. Jadi mengheningkan cipta seperti ini lebih afdal, lebih agung dari semua ibadah-ibadahmu selama ini. Percuma bila ibadah dan amal-amalmu selama ini engkau akui. Engkau makan sendiri. Engkau persembahkan kepada iblis yang nyata di dalam hatimu. Jadi lebih indah, lebih agung mengheningkan cipta. Mentiadakan dirimu sehingga bertemu Tuhanmu ketika dirimu sudah bersujud kepada keadamanmu, ketiadaanmu. Itulah hakikat sholat, itulah hakikat ibadah, itulah hakikat amal soleh, dan itulah hakikat Habibullah yang sebenar-benarnya. Ketika Allah lebih nyata bagimu di hatimu daripada dirimu sendiri di hatimu. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maksudnya untuk menjadi Habibullah itu adalah sembari kita melaksanakan syariat-syariat yang kita lakukan setiap hari, dan sembari kita mendidik hati kita supaya bukan kita pelaku dari syariat-syariat yang selama ini kita jalani. Dengan cara apa? Ketika kita sudah berhasil dibaiat, terbaiat di dalam keheningan ini, maka sholatnya pun suci. Ibadahnya pun suci. Amal perbuatannya pun suci.
Semua aktivitas di dalam kehidupan ini pun semuanya suci. Kenapa? Karena yang ada yang maha suci. Karena semuanya diperankan yang maha suci. Tanpa peran diri kita sendiri, kita wajib sujud kepada Adam. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad yang sebagai contoh untuk imannya seluruh manusia. Wahai Muhammad, bukan kau yang lempar itu, tapi aku yang melempar, kata Allah. Berarti Muhammadnya itu wajib wujud apa wajib Adam? Allahnya wajib wujud apa wajib goib? Coba Anda pikir sendiri. Itulah imannya para nabi dan para rasul. Itulah sebenar-benarnya kembali. Itulah sebenar-benarnya agama Allah. Tak peduli agamamu apa namanya. Itu hanya baju-baju saja. Percuma kita beragama Islam. Percuma beragama Nasrani. Percuma beragama Yahudi, Majusi, Sabi'in dan sebagainya. Tapi kita masih menjadi habibus syaiton di dalam hati kita. Yang wujud, yang ada masih diri kita sendiri. Percuma semua. Semuanya di dalam Jahannam. Jadi Allah sebagai sang pencipta, Allah sebagai Habibullah yang mencintai semua apa yang diciptakannya, sudah menunjukkan jalan keselamatan, jalan pulang bagi siapa yang ingin selamat sampai kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi selama ini kan kita pulangnya bukan pulang kepada Allah di hati kita. Kita duduk pulangnya bukan kepada Allah. Kita lagi minum pulangnya tidak pulang kepada Allah. Lagi ngerokok tidak pulang kepada Allah. Lagi mandi tidak pulang kepada Allah. Lagi makan tidak pulang kepada Allah. Lagi sholat tidak pulang kepada Allah. Lagi beramal tidak pulang kepada Allah. Lagi beraktivitas apa saja kita tidak pernah selama ini pulang kepada Allah. Kenapa? Karena Allah bukan Tuhan buat kita selama ini. Bukan Tuhan Allah buat kita selama ini. Kita lebih mempertuhankan diri kita sendiri daripada mempertuhankan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa pulang kepada Allah? Marilah kita resapi apa yang sudah dipaparkan ini, termasuk diri saya pribadi. Jadi bagaimana caranya menjadi Habibullah? Ya langgengkan latihan-latihan menghening-heningkan dirimu di hatimu. Sambil duduk heningkan hatimu dari dirimu. Sambil ngerokok heningkan dirimu di hatimu. Sambil makan heningkan dirimu di hatimu. Sambil sholat heningkan dirimu di hatimu. Sambil ibadah heningkan dirimu di hatimu. Sambil bekerja heningkan dirimu di hatimu. Sambil ke sawah kemanapun di dalam kehidupan ini. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Heningkan dirimu. Itulah yang dimaksud puasa di bulan suci Ramadan. Yang mana iblis, setan, jin takkan pernah bisa memasuki kerajaan Tuhan. Ketika dirimu sudah binasa di dalam hatimu, maka bangkitlah kesadaranmu akan bertuhan. Itulah innamal a'malu binniyah. Yakni selalu dan selalu pulang kepada Allah. Itulah yang dimaksud manusia yang sudah terbebas dari ayat man kana fi hadhihi a'ma
fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka butalah dia di akhiratnya dan tersesat-sesat pula jalannya. Bila yang ada diri manusia kita yang mengerjakan di dalam syariat-syariat yang dikerjakan badan ini, maka hati kita pun tidak akan selamat. Hati ini loh akhirat. Hati kita mengaku-akui semua perbuatan ini perbuatanku. Berarti akhiratnya masih dunia. Belum menuju kepada Allah. Sebagai puncak dari puncaknya kembalinya seluruh manusia. Jadi apapun agama kita namanya, golongan kita namanya, madhab apapun, aliran apapun, yang penting kita wajib mulai sekarang berusaha untuk menjadi Habibullah. Artinya menjadi kekasih Allah, menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, menjadi pesuruh Allah. Jangan mau lagi diutus oleh iblis, jangan mau dirasuli oleh iblis, jangan mau menjadi pesuruh-pesuruh hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Itulah tanda bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sebagai contoh suri tauladan seluruh manusia. Supaya apa? Supaya manusia semuanya menjadi Rasulullah. Bila manusia sudah menjadi Rasulullah, maka ia akan bisa membaca ayat-ayat Allah. Bukan Al-Quran ini ayatnya Allah. Ini kan syariatnya. Ayat-ayatnya Allah itu sudah nyata di dalam hati kita. Bila mata hati kita tidak buta. Duduk ayatnya Allah. Melihat ayatnya Allah. Mendengar ayatnya Allah. Sholat ayatnya Allah. Ibadah ayatnya Allah. Naik sepeda ayatnya Allah. Mandi ayatnya Allah. Menyapu masjid ayatnya Allah. Bila kita sudah paham bahwa hidup ini Allah. Bukan hidupmu, bro. Kalau ini hidupmu, ya mungkin pasti kita tidak akan pernah mati bila hidup ini milik kita. Kenapa kita dinamakan manusia yang mati? Sejak dulu mati, sekarang mati, besok pun tetap mati. Karena kita tidak punya hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri, semoga kita sama-sama dipahamkan oleh Allah untuk selalu dan selalu menjadi Rasulullah. Inilah yang disebut syahadat itu. Bukan kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bukan itu syahadat. Itu kan syahadatnya setan. Itu kan syahadatnya syariat. Bukan syahadatnya jiwa. Meskipun kita berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hati kita ingkar kepada syahadat itu. Yang kita saksikan bukan Allah tapi setan selama ini yang menjadi kerajaan-kerajaan dan yang kita agung-agungkan di dalam hati kita selama ini. Jadi tanpa kita melatih hening,
mentiadakan diri kita di hati kita. Kembalilah mati di dalam hidup Tuhanmu. Maka itulah yang disebut habaib, kekasih Allah. Apapun agama Anda, baik Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, yang terpenting Anda sudah tahu siapa Tuhan yang menciptakan Anda. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain hidup yang kekal. Dialah yang mengurusi seluruh makhluknya. Jadi hidup ini loh Tuhanmu. Berhubung kita selama ini yang jadi Tuhan, ya ndak rela bila hidup ini Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih cinta kepada diri kita sendiri daripada cinta kepada Allah. Jadi kalau belum habaib, belum menjadi kekasih Allah, jangan mimpi berharap pahala dan surga. Jangan bayang-bayangkan masuk ke dalam singgasana surganya Allah bila belum menjadi Habibullah. Marilah kita semua menjadi Habibullah. Wahai seluruh manusia, inna lillahi, dari Tuhan yang menciptakan kita ada di dunia ini, maka wa inna ilaihi raji'un, kita semua pasti kembali kepada yang menciptakan. Dulu kita tidak ada, nanti kembali tidak ada. Dulu kita goib, nanti kembali kepada yang goib. Siapa yang nyata? Ya hanya Allah yang nyata. Itulah yang dimaksud agama Allah. Agama yang pasrah. Selamatkan hatimu dari dirimu di hatimu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pemaparan ini bisa kita ambil manfaatnya. Kita latih keheningan-keheningan ini sampai akhir zaman. Sampai ketemu dengan kiamat. Dilatih terus bagi sahabat-sahabat yang belum berbaiat. Bagi yang sudah berbaiat, ya aman sudah. Sudah mati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan sholawat dolimin daf'ul bala. Agar kita senantiasa terhindar dari dolim-dolimnya iblis dan syaitan yang selama ini selalu bersama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saifullah, alamat Simpang Kolam Dalam, Gebang. Pertanyaannya Pak Kiai, apakah sebab Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Kita jawab Kiai. Di antara keduanya, apakah sebabnya Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Pak Kiai? Itu aja. Di antara keduanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu nur samawati wal ard. Jadi guna Allah menciptakan langit dan bumi dan diantaranya supaya Allah berkuasa atas segalanya. Makna secara syariat langit itu yang di atas sana yang tak terhingga itu. Makna syariat bumi ya bumi yang kita injak ini. Di antaranya apa? Di antara langit dan bumi ya manusia, ada hayawan, ada tumbuh-tumbuhan, dan ada segala sesuatu di antaranya. Ada sholat, ada ibadah, dan segala-galanya. Itulah di antaranya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu supaya manusia menyadari bahwa hidup langit, bumi, badan-badan kita ini dan serta apapun yang kita lakukan agar diamanahkan kembali, dirojiunkan kembali, semuanya hanyalah lillahi ta'ala. Jadi kita jangan terkecoh lagi dengan dongeng-dongeng di babakan syariat yang mana tidak bisa menyentuh hati kita. Karena semua penuh dengan rahasia dan kiasan-kiasan makna di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi tergantung yang memahami. Bila yang memahami masih habibus syaiton, maknanya semua diartikan hukum syariat. Jadi berhenti di hukum syariat. Hukumnya badan. Badan milik siapa? Masih milik manusianya. Akan tetapi bila dikaji dengan babakan hati, dengan babakan ilmu hakikat dan makrifat, maka seluruh apa yang dikerjakan oleh manusia baik di bumi dan di langit, maka semuanya sama-sama menjadi panggung sandiwaranya Allah. Dan di dalamnya tiada kontradiksi lagi, tiada perbedaan lagi, tiada adu domba lagi. Kenapa? Karena yang menjadi penciptanya hanya Allah. Akan tetapi bagi manusia yang masih di dalam hatinya menjadi habibus syaiton, maka pasti semuanya berbeda-beda. Nafsi-nafsi. Jangankan segala sesuatu antara saya dan Anda kan nafsi-nafsi. Beda-beda. Ada hidup yang ada pada saya. Ada hidup yang ada pada Anda. Ada hidup yang ada pada seluruh manusia. Ada hidup yang ada pada tumbuh-tumbuhan, ada hidup yang ada pada hayawan, ada hidup yang ada pada malaikat, setan, jin, dan lainnya. Masih nafsi-nafsi. Karena pemahamannya masih pemahaman hawa nafsu. Sehingga mata hati kita dibutakan oleh iblis dan setan supaya kita mentuhani semua itu. Maknanya kita mentuhani semua itu, kalau tidak ada kita kan semua itu tidak ada. Adanya apa-apa yang kita lihat, adanya apa-apa yang kita dengar, semuanya kan karena adanya diriku.
Kalau tak ada diriku, maka semuanya tak akan pernah ada. Maka dari itu kita selalu dan berfokus, pasti kita melihat sosok manusianya. Sehingga banyak perdebatan, sehingga banyak perbedaan, saling menghujat sana dan sini. Sehingga hati kita selalu dibakar oleh hawa nafsu kita sendiri. Kenapa? Karena kita merasa berkuasa atas langit dan bumi beserta di antaranya. Hidup langit, badan bumi, dan apapun gerak langkahku, semua ciptaanku, semua milikku. Karena kita selama ini hanya dongeng saja, kita ini adalah ciptaan Allah. Semua itu kan hanya cerita dongeng saja. Tidak nyata di dalam hati kita. Kenapa? Karena tidak ada iman di dalam hati kita. Tapi bila kita sudah menyentuh babakan ilmu hakikat dan makrifat, maka itu semua perjalanannya hati. Apa yang kita saksikan di dunia ini, semua itu sejatinya perjalanan jiwa, tanpa hati, tanpa nyawa, tanpa roh. Semua itu takkan pernah ada. Itu babakan hakikat dan makrifat. Bila manusianya sudah tahu itu, man arafah, barang siapa manusia tahu hakikat diri sejatinya yang adam, man arafah nafsau, manusia tahu kepada hakikat diri sejatinya yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa. Faqad arafa rabbau, maka ia akan bertemu dengan Habibullah. Maka dari itu perjalanan untuk menjadi Habibullah itu kita wajib memerangi Habibunnas, Habibus syaiton yang ada pada tiap-tiap diri manusia kita. Bukan yang di luar itu yang diperangi. Yang dalam inilah yang diperangi. Karena yang buruk ini yang dalam, bukan yang di luar. Bila yang dalam buruk, yang di luar pun buruk. Tapi bila yang di dalam baik, suci, maka sucilah semua yang di luar itu. Itulah yang dimaksud Allah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang diantaranya, maka semuanya sudah suci lagi bila sudah Allah yang menggenggam kekuasaan dan kerajaannya. Akan tetapi semua itu menjadi keburukan bila manusianya yang menggenggam kerajaan Tuhannya. Inilah yang disebut manusia bisa menggenggam Tuhannya. Manusia bisa mengusir Tuhannya dari hatinya. Manusia yang tidak mau dituhani Tuhan. Karena manusia merasa sudah bisa jadi Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dipahami sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan lagi? Mas Bambang ada pertanyaan? Alhamdulillah, insya Allah paham. Semoga saya dan kita semua selalu dipahamkan oleh Allah dengan jalan Allah, diberi petunjuk kepada jalan yang terang benderang. Jadi bila kita ingin petunjuk Allah di dalam cahaya yang terang benderang, jadikan Allah sebagai cahayamu di hatimu. Bukan kita menjadikan cahaya hawa nafsu kita sendiri, maka semuanya akan deladap, akan gelap. Itulah yang dimaksud cahaya terang. Ketika hidup dan badan sudah kita kembalikan amanahnya kepada Sang Pencipta. Kalau kita sudah amanahkan semuanya, apakah masih berlaku syariat? Apakah masih berlaku toreko? Apakah masih berlaku hakikat dan makrifat? Sementara kita tidak wujud, sementara kita tak ada, yang ada hanya Allah. Maka itulah yang dimaksud. Bila orang yang sudah mencapai makom makrifat, maka pasti ia akan meninggalkan syariatnya. Pasti ia akan meninggalkan torekohnya. Pasti ia akan meninggalkan hakikat dan makrifatnya. Kenapa? Karena hanya milik Allah syariat, torekoh, hakikat dan makrifat sudah termaktub, sudah terkumpul di dalam
lillahi ta'ala. Itulah tanda bukti Kanjeng Nabi Muhammad membawa ditunjuk sebagai Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, agar akhlak kita terjalin dengan Allah. Itulah Habibullah. Tanpa menjadi Habibullah, maka tak akan pernah kita bisa menyembah Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang kita tidak pertuhankan di hati kita selama ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.